Ibu bapak, saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, marilah kita mengambil waktu sejenak untuk kembali mendengarkan dan merenungkan Injil yang diperdengarkan kepada kita pada hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Zakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Zakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapak, saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, kisah tentang Zakeus yang barusan kita dengar memang satu kisah yang sangat menarik dan memiliki nilai yang sangat mendalam untuk kita renungkan dan juga kita hayati dalam kehidupan kita. Pertama-tama, sesungguhnya kita dipanggil untuk menjadi Zakeus yang lain. Tetapi dalam konteks ini kita harus mengerti Zakeus yang bagaimana yang perlu kita ikuti atau yang perlu kita hayati dalam hidup kita. Yang pertama, kita perlu menghayati pribadi Zakeus yang dengan penuh keikhlasan dan penuh kesadaran dan penuh kerinduan yang mendalam untuk melihat Yesus. Bayangkan, Zakeus menyadari bahwa badannya pendek. Untuk itu dia tidak mungkin bisa melihat Yesus. Tetapi oleh karena kerinduannya untuk mau bertemu dengan Yesus, ia berlari mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon. Lalu dari atas pohon itulah ia bisa memandang dari wajah ke wajah dengan Yesus. Itu yang perlu kita miliki dari kisah Zakeus ini, bahwa kita perlu memiliki suatu kerinduan yang besar untuk berjumpa dengan Yesus. Dan yang kedua yang kita perlu pelajari dari Zakeus, bahwa kerinduan untuk berjumpa dengan Yesus dan akhirnya membawa kita pada perjumpaan yang personal dengan Yesus, sesungguhnya juga harus mengantar kepada satu sikap pertobatan. Lihat pribadi Zakeus. Setelah melihat berjumpa dengan Yesus, akhirnya ia bertobat, berubah dari cara hidup yang lama menuju cara hidup yang baru. Dan ia kemudian menjadi pengikut Yesus yang meskipun
bukan pengikut 12 rasul. Tetapi cara hidup Zakheus kemudian kita ketahui tidak seperti semula. Ia sudah menjadi bagian dari Yesus. Untuk itu apa yang ia hayati adalah kehendak Yesus sendiri. Maka marilah ibu bapak, saudara-saudariku yang saya kasihi, pertama-tama kita harus memiliki suatu kerinduan yang terbesar untuk berjumpa dengan Yesus, untuk ada bersama dengan Yesus. Dan perjumpaan itu hendaknya membawa kita kepada pertobatan, perubahan cara hidup. Kalau kita sudah punya kerinduan untuk berdoa, untuk pergi misa setiap hari Minggu atau pada hari biasa, atau berdoa dalam keluarga, hendaknya kebiasaan itu juga mengantar kita untuk memiliki kemauan untuk bertobat, berubah cara hidup kita. Semoga rahmat Tuhan menyertai kita. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.